Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semuanya baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sekarang setelah kalian kemarin di pelajaran yang pertama, kedua, dan yang ketiga di mapel fikih ibadah yang telah lalu, kita sudah pelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang di pelajaran yang keempat, masih di mata pelajaran fikih ibadah, kita akan masuk di tema yaitu tentang syarat sah solat. Ya, kita akan belajar tentang syarat sah solat. Namun sebelum kalian memasuki ke materi yang lebih dalam atau yang lebih jauh, nah sekarang kita lihat dulu indikator yang harus dicapai setelah kalian mempelajari di materi yang keempat ini. Ya, di sini ada beberapa indikator yang harus dicapai. Jadi setelah kalian mempelajari syarat sah solat, diharapkan kalian mampu. Yang pertama, mampu menyebutkan definisi atau pengertian syarat sah solat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan syarat-syarat sah solat. Yang ketiga, dapat menunjukkan contoh solat yang batal. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, yang paling utama, diharapkan kalian mampu mendirikan solat sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Nah, itulah beberapa indikator ya yang harus dicapai oleh kalian setelah mempelajari di pelajaran yang keempat ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Ya, di sini kita lihat dulu tentang definisi syarat sah solat. Ya, syarat sah solat ialah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Jadi apabila ada salah satu syarat sah sholat yang tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah atau sholatnya batal. Apabila sholatnya tidak sah, maka sholatnya tidak diterima. Apabila sholatnya tidak diterima, maka kita bukannya mendapatkan pahala. Ya, jadi tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Ya, di sini kita lihat satu persatu tentang syarat sah solat. Ya, di sini syarat sah solat itu jumlahnya ada 9. Saya sebutkan ya, syarat sah solat ada 9. Ya, biar gampang, silakan kalian ikutin. Syarat sah solat ada 9. 1. Muslim. 2. Berakal. 3. Baligh. 4. Bebas dari hadas. 5. Suci dari najis. 6. Menutup aurat. 7. Telah masuk waktu sholat. 8. Niat. 9. Menghadap ke arah kiblat. Nah, itu jumlah atau syarat sah solat, semuanya ada 9. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah muslim. Ya, artinya beragama Islam. Ya, solat yang dikerjakan oleh orang selain orang Islam, maka hukumnya tidak sah. Jadi solat itu hanya ada dalam agama Islam. Yang kedua adalah berakal. Ya, yaitu sehat akalnya. Solat yang dikerjakan oleh orang gila hukumnya tidak sah. Jadi orang gila tidak terkena kewajiban solat.
Yang ketiga adalah baligh atau mumayyiz, yaitu sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, tidak sah sholat yang dikerjakan oleh anak bayi. Jadi yang masih kecil, yang masih bayi itu tidak sah sholatnya. Yang keempat, bebas dari hadas. Ya, sholat hanya sah setelah berwudu atau mandi atau tayamum. Ya, jadi harus bebas dari hadas. Yang kelima, harus suci dari najis. Apa aja yang harus suci dari najis? Yaitu badan, ya, pakaian, dan tempat sholat. Jadi apabila misalkan baju kita atau tempat sholat kita terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Misalkan terkena air kencing dan sebagainya. Kemudian yang keenam, harus menutup aurat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang menutup aurat. Batasan aurat antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Kita akan lihat batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, kalau batasan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Apa sih aurat itu? Aurat itu adalah anggota badan yang harus ditutupi atau tidak boleh terlihat oleh orang lain, apalagi ketika waktu sholat. Nah, itu namanya aurat. Kemudian yang ketujuh, telah masuk waktu sholat. Ya, jadi apabila kalian misalkan sholat zuhur jatuhnya jam 12, kalian sholat jam 11, maka sholatnya tidak sah karena belum masuk waktu sholat. Nah, kemudian yang kedelapan adalah niat. Ingat, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya, tidak diucapkan, tidak dilafadzkan. Ya, niat artinya menyengaja suatu perkara dengan dibarengi perbuatannya. Ya, saya lagi Ustaz tegaskan bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Dan yang kesembilan adalah menghadap ke arah kiblat. Ya, sudah ketahui semuanya bahwasanya kiblat kita berada di Ka'bah. Ya, ketika melakukan sholat kita harus menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, itu mungkin materi yang dapat Ustadz sampaikan di pertemuan ini ya. Namun sebelumnya sebelum kita masuk ke evaluasi, ya Ustadz akan mengambil pelajaran yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari di materi yang keempat ini. Ya, kita akan ambil yang pertama adalah bahwasanya pusar dan lutut adalah batasan aurat bagi laki-laki. Nah, kemudian yang tidak termasuk aurat perempuan adalah telapak tangan. Yang kemudian orang yang tidak beragama Islam tidak sah sholatnya. Nah, ingat, kemudian niat sholat itu tempatnya di hati. Dan sholat tidak sah apabila dikerjakan oleh orang gila. Ya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasanya apabila kita mau sholat, badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis. Ya, bersuci dari hadas besar dengan cara apa? Dengan cara mandi. Tapi apabila hadas kecil, maka boleh dengan berwudu atau tayamum. Nah, kemudian dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu adalah namanya baligh atau mumayyiz. Ya. Kemudian selanjutnya ketika sholat kita wajib menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian bagian tubuh yang wajib ditutupi disebut aurat. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya apa sih niat itu? Ya, niat artinya ya di sini tadi sudah disebutkan menyengaja suatu perkara dengan dibarengi perbuatannya. Itu pengertian dari niat. Kemudian batasan aurat bagi perempuan adalah
seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwasanya apabila kita sholat, maka tempat, pakaian, dan badan kita harus suci dari najis. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana hukum sholat seseorang yang tidak berwudu terlebih dahulu? Maka sholatnya tidak sah atau batal. Nah, kemudian tadi juga sebutkan bahwasanya syarat sah sholat itu ada 9. Yang pertama, muslim, berakal, baligh, bebas dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, niat, dan menghadap ke arah kiblat. Nah, itu saja mungkin beberapa faidah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran yang keempat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dan manfaat dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang belum paham boleh bertanya. Ya, boleh sama Ustaz, boleh sama abi kalian, boleh sama umi kalian, sama kakak kalian, atau siapa saja yang anggap kalian faham dan bisa menjelaskan kepada kalian. Ya, kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.